Coba komunikasinya bagus. Mendagri ngobrol dulu sama Gubernur Aceh. Lantas kenapa Jokowi di bawah-bawah? Netizen. Semua itu desas-desus. Kalau para pebisnis ngomong ada duitnya. Jokowi yang nyuruh Tito, atau Tito kasih hadiah ke Jokowi supaya Bobby senang. Ya. Tapi kalau ada yang tahu kejelasan dari gosip yang tadi, kabarin kita ya. Lagi-lagi tentang komunikasi. Kali ini melibatkan Mendagri, Tito Karnavian, dan 4 pulau. Bayangin melibatkan 1 menteri dan 4 pulau, 2 gubernur. Ini kenapa saya bilang tentang komunikasi? Jadi kan gini, teman-teman, sudah jadi rahasia umum ya. Sekarang ini ada sengketa, perselisihan, atau apapun itu namanya, batas wilayah kepemilikan pulau antara Sumatera Utara dan Aceh, daerah istimewa Aceh. Nah, kalau pengalaman saya, kalau tentang batas-batas wilayah, ini nggak ada motif politik, yang ada motif ekonomi. DUIT, apa di duit, tentang duit. Ini bukan tentang, ini antar provinsi. Kelihatannya cuma 4 pulau. Tapi saya yakin ada duitnya di situ. Dengar-dengar ada gasnya. Jangankan provinsi, kabupaten kota kerebutan apa coba? Yang terkadang kita dengar di media. Gerbang tol. Ini keluar mobilnya masuk wilayah mana? Masuk gerbang tolnya dibikinnya di kabupaten apa, kota apa? Emang apa? Emang rebutan banyak-banyakan gerbang tol? Kan enggak. Duit itu APBD. RT itu juga begitu. RT RW rebutan wilayah. Kalau wilayahnya rumah mewah pasti rebutan tuh. Kecuali semuanya daerah rumah mewah. Kalau ada kampung sama komplek itu masih irisan RT RW-nya, pasti terjadi sengketa. RT ini, wah itu rumah itu masuk RT ini, rumah itu masuk RW ini, jalanan itu masuk RW ini, jalanan itu masuk RW ini. 01 tuh, 05 nih, 07 nih, begitu. Lah ini apalagi pulau yang katanya ada gasnya, jadi rame. Kenapa saya katakan ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, nggak ngerepotin Pak Prabowo kan? Pak Prabowo udah bilang itu ntar sengketanya saya aja ngurusin. Kelihatannya angry tuh Pak Prabowo tuh, marah tuh. Coba komunikasinya bagus. Mendagri ngobrol dulu sama Gubernur Aceh. Habis itu ngobrol sama Gubernur Sumatera Utara. Jadi nggak kayak gini. Jadi emang begini nih. Awalnya kalau saya nggak salah ada perjanjian. Itu saya nggak tahu tahunnya, ntar dicek aja. Awalnya Aceh memasukkan 4 pulau itu ke dalam wilayahnya. Jadi bukan wilayah Sumatera Utara. Kemudian tahun berapa lagi itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kalau saya nggak salah tanda tangan zamannya Irwandi Yusuf sama Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara kalau nggak salah, itu mengajukan ada 4 pulaunya. Di si Gubernur Aceh nggak ada 4 pulaunya. Nah kemudian baru-baru ini ada lagi surat dari Aceh mengkoreksi surat gubernur sebelumnya. Kali ini suratnya memasukkan 4 pulau itu. Nah, tapi katanya kalau saya nggak salah dengar nih ya, oleh Mendagri itu memang belum diputuskan batas wilayahnya, tapi pengkodeannya, kode-kodenya itu sudah seperti masuk ke Sumatera Utara. Kan ini kan masalah komunikasi. Masuk ke dalam wilayah atau baru kode-kode wilayah, itu kan 2 hal yang berbeda.
Coba kalau komunikasinya benar, nggak akan kayak gini. Pak Prabowo keluar negeri bisa dengan tenang. Maksud gue bukan ya ke situ larinya, perjalanannya tenang, nggak mikirin apa yang terjadi di Indonesia gitu loh. Ini kan kalau udah begini mau diserahin ke siapa? Ke Wapres, suruh selesaiin. Mesti lapor Mas Wapres dulu 40 itu tuh. Nih, saya bacain nih, tempo.co. Ini nggak rujak lagi kita. Rujak politik tutup. Rujak politik karet 2. JK, 4 pulau sengketa milik Aceh. Ini tempo.co. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, JK mengatakan 4 pulau yang disengketakan Aceh dan Sumatera Utara adalah milik Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Secara formal dan historis milik Aceh. Secara formal dan historis, 4 pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh, kata Yusuf Kala dalam keterangan resmi yang diterima Jakarta Minggu 15 Juni 2025. JK Yusuf mengatakan secara historis kepemilikan Aceh atas pulau itu berkaitan dengan kesepakatan perundingan pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005. Dalam perundingan itu disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Undang-undang tersebut menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumatera Utara. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, bahwa itu secara historis memang masuk Aceh. Aceh Singkil, bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Jadi dekat sama Sumatera Utara tapi wilayahnya wilayah Aceh, ya. Yusuf juga menilai UU itu memiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan Menteri Dalam Negeri Kemendagri nomor 300.2.2/2138 nomor 2025 tahun 2025. Kemendagri itu menyatakan 4 pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara. Karena itu kepemilikan Aceh atas 4 pulau itu tidak bisa dibatalkan dengan Kepmen. Coba ngomong komunikasi Mendagri sebelum terbitin Kepmen kayak gini. Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan Kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah undang-undang, kata Yusuf. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Bang Dasko lagi, BDL, Bang Dasko lagi. Nah, ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa batas wilayah yang melibatkan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan Dasko usai melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kata Dasko dalam keterangan tertulisnya Ahad 15 Juni 2025. Perselisihan batas wilayah antara kedua provinsi itu mencuat setelah penetapan kodifikasi wilayah oleh pemerintah pusat yang memicu penolakan dari sejumlah pihak di Aceh. Pengalihan status 4 pulau ini termaktub dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Kemendagri yang terbit pada 25 April 2025. 4 pulau yang dipersengketakan adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang saat ini tercatat dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun diklaim juga sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Tito mengatakan Kemendagri nomor 300.2.2/2138/2025 tentang pemberian dan pemuktahiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau telah melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi. Menurut dia, sengketa perbatasan 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara memang rumit dan terjadi sudah lama. Tito menyebut Kementerian Dalam Negeri harus menetapkan batas wilayah 4 pulau tersebut karena berkaitan dengan penamaan pulau yang harus didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Tito mengatakan tidak akan keberatan apabila pemerintah Provinsi Aceh menggugat keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai pemindahan 4 pulau tersebut.
Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN. Silahkan saja, kata Tito pada Selasa 10 Juni 2025 seperti dilansir Antara. Dalam pernyataannya, Dasko menyebut Prabowo akan segera memberikan keputusan resmi mengenai polemik tersebut. Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu, ujarnya. Lantas kenapa Jokowi dibawa-bawa? Netizen ngegosip ini pasti nih Pak Tito nih disuruh Pak Jokowi nih, mantan bosnya nih. Pasti nih Pak Tito nih biar nyenengin Bobi nih, mantunya Pak Jokowi. Semua itu sas-desus. Bahkan Bobi bilang kalau ini hadiah buat Jokowi, kenapa pulaunya nggak di Solo aja? Maksudnya? Maksudnya apa? Kenapa pulaunya nggak di Solo aja? Maksudnya gimana sih? Emang Solo punya laut? Saya ingat Solo nggak punya laut, Pak. Punya laut nggak? Nggak punya laut Solo tuh. Bagaimana caranya pulaunya? Terus pulaunya pindah ke sana? Hah? Bilang nih Roro Kidul, Bunyai, saya minta tolong itu pulaunya dipindahkan dari utara Sumatera ke Solo. Nanti Bu Nyiroro Kidul bilang, ya lo pindahin dulu dong, letak Solo ke pinggir laut supaya bisa pindah itu. Gimana sih, gue gak ngerti nih. Aduh, tapi ya itulah. Nah, saya nggak mau ngebahas kemana-mana lah. Apakah ini beneran? Wah, mintanya Jokowi ke Pak Tito kasih ke Bobi, karena kan ada gasnya tuh di bawahnya, katanya ya. Ada gas alam. Kalau kita ngomongnya gas alam, belajar geografi kan, kita ngomongnya gas alam. Kalau para pebisnis ngomongnya ada duitnya. Yusuf Mansur mesti tahu, kan dia butuh 1 triliun kan. Kalau Yusuf Mansur kan dia, mari mana duitnya? Saya butuh 1 triliun. Anda mau patungan? Ada pulau, ada gasnya, pasti lebih dari 1 triliun. Ya, sekali lagi komunikasi bikin repot Pak Prabowo. Komunikasi para menteri sekali lagi bikin repot Pak Prabowo. Semoga permasalahan ini segera selesai, karena aslinya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saya Henry Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not.2. Udahlah, kita nggak usah terpancing dengan gosip-gosip ini. Jokowi yang nyuruh Tito, atau Tito kasih hadiah ke Jokowi supaya Bobi senang, ya. Tapi kalau ada yang tahu kejelasan dari gosip yang tadi, kabarin kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.